Salam semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rani Riwu dengan NIM 1907010104. Saat ini saya akan menjelaskan dua jenis penyakit tidak menular di Indonesia, yaitu penyakit jantung koroner dan stroke. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner masih merupakan masalah kesehatan baik di negara maju maupun negara berkembang. Bahkan pada tahun 2013, prevalensi penyakit jantung koroner di Indonesia terdapat sebanyak 0,5% atau sekitar 883.447 kasus. Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan dan penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau disebut juga dengan aterosklerosis. Berikutnya yaitu tanda dan gejala penyakit jantung koroner. Tanda dan gejala tersebut meliputi yang pertama, terdapatnya keluhan atau rasa tidak nyaman di dada atau nyeri di dada yang disebut juga dengan angina yang berlangsung selama lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat aktivitas. Yang kedua, terdapatnya gejala keringat dingin, rasa mual, dan yang ketiga yaitu terdapatnya rasa pusing, dan yang terakhir yaitu rasa terbakar di dada. Berikutnya yaitu patofisiologi penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner dapat terjadi ketika kita mengonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung kolesterol. Nah, hal tersebut akan menghasilkan kadar kolesterol dalam darah berlebihan atau disebut juga dengan hiperkolesterolemia. Nah, kelebihan kadar kolesterol dalam darah tersebut akan disimpan dalam dinding pembuluh darah arteri yang nanti disebut juga dengan plak atau ateroma. Apabila plak tersebut terus bertambah banyak, maka akan terjadi penebalan pada dinding pembuluh darah arteri yang nantinya akan menimbulkan penyempitan pada pembuluh darah. Penyempitan pada pembuluh darah tersebut akan menyebabkan terjadinya kekurangan aliran darah serta suplai zat-zat penting kepada darah maupun organ jantung. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya serangan jantung dan menyebabkan timbulnya gejala berupa nyeri dada yang hebat yang disebut sebagai angina pectoris. Keadaan inilah yang akan disebut sebagai penyakit jantung koroner atau PJK. Berikutnya yaitu faktor resiko dari penyakit jantung koroner. Faktor resiko penyakit jantung koroner dibedakan menjadi dua, yaitu faktor resiko yang dapat diubah dan faktor resiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah, meliputi umur, jenis kelamin, dan keturunan atau genetik. Yang kedua yaitu faktor resiko yang dapat diubah, meliputi merokok, hipertensi, kurangnya aktivitas fisik, berat badan berlebihan dan obesitas, diet yang tidak sehat, stres, dan konsumsi alkohol secara berlebihan. Berikutnya yaitu pengendalian penyakit jantung koroner. Pengendalian penyakit jantung koroner dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui cara patuh. Apa itu patuh? Yang pertama, periksakan kesehatan Anda secara rutin kepada dokter. Yang kedua, atasi penyakit dengan pengobatan yang teratur dan tepat. Yang ketiga, tetap diet dengan gizi seimbang. Yang keempat, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan yang terakhir, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogen lainnya. Selain itu, penyakit jantung koroner juga dapat dilakukan atau dapat dicegah melalui cara cerdik. Apa itu cerdik? Yang pertama, yaitu cek kesehatan secara rutin. Misalnya, 1 kali sebulan bagi penderita penyakit tidak menular, dan 1 kali dalam setahun bagi orang yang sehat atau yang berisiko mengalami penyakit tidak menular. Yang kedua, yaitu enyahkan asap rokok, seperti berhenti merokok dan penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR. Dan yang ketiga, rajin melakukan aktivitas fisik, seperti berolahraga minimal 30 menit dalam sehari. Yang keempat, diet yang sehat dengan kalori yang seimbang. Misalnya saja, batasi konsumsi gula dan garam, serta makanan berlemak, dan rajin mengonsumsi buah maupun sayur. Dan yang kelima, istirahat yang cukup. Misalnya dalam sehari, tidur selama 7 hingga 8 jam, dan yang terakhir, pintar mengelola stres. Lalu berikutnya yaitu pengobatan penyakit jantung koroner. Bagi pasien penderita penyakit jantung koroner, dapat diobati ketika dokter memberikan beberapa jenis obat. Jika obat-obat tersebut sudah tidak efektif lagi, maka akan dilakukan operasi bila penyempitan pembuluh darah disebabkan oleh penumpukan ateroma.
Berikutnya, penyakit kedua yaitu stroke. Penyakit stroke merupakan penyebab kematian kedua dan penyebab disabilitas ketiga di dunia. Bahkan, menurut data World Stroke Organization pada tahun 2018 menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat 13,7 juta kasus baru stroke dan sekitar 5,5 juta kematian yang terjadi akibat penyakit stroke. Lalu, apa itu stroke? Menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukannya tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologi vokal dan global, atau dengan kata lain gangguan fungsi otak, yang memberat dan berlangsung lama selama lebih dari 24 jam, dan dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain selain vaskular. Stroke dapat terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah yang mengakibatkan sebagian otak tidak dapat menerima pasokan darah yang membawa oksigen, serta dapat mengalami kematian sel atau jaringan. Berikutnya yaitu tanda dan gejala stroke. Tanda dan gejala stroke dapat diberikan slogan dengan kata segera ke rumah sakit. Apa itu? Yang pertama yaitu senyum tidak simetris, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Yang kedua yaitu gerak separuh anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. Yang ketiga yaitu bicara pelo atau tidak dapat bicara, tidak mengerti kata-kata, serta bicaranya tidak nyambung. Keempat yaitu kebas atau basal serta kesemutan separuh tubuh. Yang kelima yaitu rabun atau pandangan satu mata kabur dan terjadi secara tiba-tiba. Dan yang terakhir yaitu sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Sakit kepala ini dapat menyebabkan gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar serta tubuh kehilangan koordinasi. Berikutnya, faktor risiko penyakit stroke. Faktor risiko penyakit stroke dibedakan menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah, terdiri dari umur. Biasanya stroke terjadi pada orang-orang yang berusia lebih dari 55 tahun. Dan yang kedua yaitu jenis kelamin. Stroke umumnya terdapat pada penderita laki-laki. Dan yang terakhir yaitu keturunan atau genetik. Berikutnya yang kedua yaitu faktor risiko yang dapat diubah, meliputi penyakit seperti penyakit hipertensi ataupun penyakit jantung. Dan yang kedua yaitu kurangnya aktivitas fisik, migrain, penyalahgunaan obat, merokok atau konsumsi alkohol, stres baik secara mental maupun fisik, dan pemakaian kontrasepsi hormonal. Lalu berikutnya yaitu pencegahan penyakit stroke. Lalu bagaimana pencegahannya? Penyakit stroke dapat dicegah melalui secara patuh. Apa itu patuh? Yang pertama, periksakan kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Yang kedua, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Yang ketiga, tetap diet sehat dengan gizi seimbang. Yang keempat, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan yang terakhir, hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogen lainnya. Berikutnya yaitu klasifikasi stroke. Stroke dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik dan juga stroke hemoragik. Apa perbedaannya? Yang pertama, stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah yang memasuk darah ke otak terhambat. Sedangkan kalau stroke hemoragik itu terjadi ketika pembuluh darah di otak melemah atau pecah. Salah satu penyebab umum dari stroke hemoragik ini adalah tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol serta dapat dipengaruhi atau diperparah dengan penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan berbagai faktor risiko lainnya. Lalu, bagaimanakah pengobatan dari penyakit stroke ini? Stroke dapat ditangani efektif jika diketahui dan didiagnosis dalam periode emas, yaitu 4,5 jam setelah gejala pertama, sehingga pasien tersebut harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Ketika berada di rumah sakit, dokter akan memberikan resep obat yang sesuai dengan penderita stroke tersebut dan akan dilakukan terapi bagi pasien stroke sehingga dapat terjadinya pemulihan. Demikian penjelasan saya mengenai dua jenis penyakit tidak menular di Indonesia, yaitu penyakit jantung koroner dan juga stroke. Sekian dan terima kasih.